Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi dengan BCA Islamic Center Surabaya. Kemarin kita sudah mengkaji surat ke-7 ayat yang ke-38. Di surat ke-7 ayat 38 Allah berfirman, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama-sama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap kali suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, menyesatkannya, sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, dia berkata, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka." Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Itu kemarin sudah kita terangkan. Hari ini kita akan melanjutkan di ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Minta tolong Pak Yani dibaca artinya 39. Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan." Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan." Nah, jadi sekali lagi di surat Az-Zumar, ya, surat yang ke-39 itu ayat yang 71 sampai 72 itu ada rombongan ke neraka. Jadi orang itu dimasukkan ke neraka itu berombongan. Ya, suratnya 39 Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Ya, Pak. Termasuk surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7, 8 sampai 20 yang mereka mati belum bertaubat. Jadi Al-Baqarah 6 sampai 7 dia mati belum mendapatkan al-Islam, belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia mati, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Ya, sekarang kita pahami ayat 39 ini. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana cara pemimpin-pemimpin mereka berlepas diri dari tanggung jawab dari tuntutan pengikut-pengikutnya
Pemimpin-pemimpin yang telah lebih dahulu masuk neraka mengatakan, kalau memang seperti yang kamu tuduhkan itu, bahwa kami menyesatkan kamu, dan hendaklah azab kami dilipat gandakan dari azab kamu terima. Maka sekarang kamu rasakan azab neraka ini karena kebodohanmu, mau disesatkan dari jalan yang benar. Jadi sekali lagi, antara orang yang menyesatkan dengan orang yang disesatkan nanti terjadi perdebatan, Pak. Ya, terjadi perdebatan di hadapan Allah nanti, yaitu saling menyalahkan. Yang disesatkan itu juga menuntut, kemudian yang menyesatkan dituntut. Jadi akhirnya ya, yang menyesatkan itu ya, akhirnya dia memohon kepada Allah agar yang menyesatkan itu dihukum 2 kali lipat. Ya, karena dia sendiri sesat, kemudian mengajak orang lain sesat. Jadi dosanya apa? Double. Makanya kalau perbuatan jahat, perbuatan masuk neraka, ora usah ngejak-ngejak wong. Ya, nek memang berani ya lakonono dhewe. Iku jenenge gentleman, ya. Ya ojo ngejak. Nek apik baru ngejak. Ya, nek ke surga harus diajak anaknya, istrinya, suaminya, keluarga besarnya, umat sakwakeh-akeh. Tapi kalau masuk neraka jangan. Nanti sampean lihat itu, rombongan ke surga itu surat 39 ayatnya 73 sampai 75. Jadi Al-Baqarah 1 sampai 5 itu Allah berjanji akan memasukkan mereka ke dalam surga, dan juga Al-Baqarah ayat 25. Kemudian kita lanjutkan, maka sekarang kamu rasakan adab neraka ini karena kebodohanmu, mau disesatkan dari jalan yang benar. Loh, carane yo karena sampean itu bodoh, kenapa mau saya sesatkan? Yo kamu itu yang bodoh, lah apa penggaweanmu kok nyesatno wong iku? Lah apa kon gelem? Akhirnya kau welut cakar-cakaran ya, tinju-tinjuan ngono. Akhirnya wis karo cewencang diuncalno ning neraka. Ya, wis gak ono sing nulungi. Mau disesatkan dari jalan yang benar. Makanya hati-hati, jangan ikut-ikutan ya. Jadi jangan ikut-ikutan, tapi harus apa? Disaring dulu, baik apa buruk gitu loh. Kami tidak memaksamu untuk mengikuti kami, tetapi kamu sendirilah yang memilih jalan yang sesat itu. Oh, carane aku kan ngejak tok ning sampean, gak meksa. Lho Mas yo ngono. Iki gara-gara aku mbok jak dadi ngene iki. Oh, akhirnya gak gelem karena apa? Berbuntut masuk neraka, ya, berbuat dosa dan mendurhakai Allah. Nah, ini ternyata ajaannya itu ujung-ujungnya adalah berbuat dosa dan mendurhakai Allah, ya. Begitulah akhirnya mereka saling salah menyalahkan, dan hal itu tidak ada gunanya lagi loh Pak. Wis gak ono gunane padu di hadapan Allah ya. Enggak ono gunane ya. Jadi nasi sudah menjadi bubur wis gak iso. Kecuali nek masih di dunia bisa di terterno, wis jadi bubur, jadi lontong.
tukokno bakso ning ngarepe Pak Bambang yo. Ya. bakso granat. Bubur ayam. Iya. Wis jadi bubur, wis kadung seperti itulah ya. Jadi kita harus berhati-hati ya, karena mereka akan sama-sama berada dalam api neraka yang bergejolak. Allah berfirman, "Walan yanfa'akumul yauma idzolamtum annakum fil adzabi mushtarikun." Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah mendolimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam adab itu. Surat Az-Zukhruf ayat 39. Jadi sekali lagi minta tolong Pak Yani buka surat 39 ayatnya 71. 9. Ya. Yang dulu aja Ustaz. Ada yang ketemu selain Pak Yani, boleh? Berapa Ustaz? Suratnya 39 ayatnya 71 sama 72. 39, 71. Ya, udah. Ya, silakan Pak Yani. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya dalam kurung neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir." Itu ayat 71 sama 72. 71. 72-nya Bu Anu, Dikatakan Bu Tuti ketemu. kepada mereka, sudah. Iya, coba Bu Tuti yang keras 72-nya. Dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri." Loh, apa artinya sombong kemarin itu? Sombong itu artinya apa? Ada yang tahu? Mas Rois, sombong itu apa kira-kira? besar kepala. Kepalanya besar ya? Kepalanya besar. Mau ini, Hah? Orang lain Piye? Gimana, Mas? merasa lebih baik dirinya. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kalau Pak Bambang, sombong itu adalah terserah Pak Bambang, boy, yang penting matuk ngono lho. Gak apa-apa. Tidak harus kepalanya besar. Atau sampean kepalanya kecil ngono gak apa-apa. Tapi tangannya besar misalnya ya gak apa-apa. Kan Pak Roes kan bilang, "Oh, sombong itu kepalanya gede, Ustaz." Jadi akhirnya itu meremehkan orang lain. Nah, begitu. Kalau Pak Bambang, sombong itu ya apa menurut Pak Bambang? Ya, suka meremehkan orang lain loh, Ustaz. Suka meremehkan orang lain. Oh, itu. Tinggi hati. Lah, Bu Tuti? tinggi hati. Oh, hatinya tinggi. Wah, akhirnya semuanya direndah-rendahkan. Terus gak ono sing tinggi kecuali aku ngono ya. Kalau Pak Yani sombong, Merasa lebih baik dari orang lain. merasa lebih baik dari orang lain. Ya, orang lain berarti salah kabeh. Bu Tuti, Sudah, Ustaz. kalau Bu Tuti apa? Ada, pasti ada. Pasti ada, ilmu itu begitu. Menurut Bu Tuti, Bu Rahayu maksudnya? Bu Rahayu. Yo. Meremehkan orang lain, Pak Ustaz. Gimana? Meremehkan. Meremehkan. Boleh.
remeh ya, remeh. Ya, kalau Pak Wawan menganggap lebih hebat oh hebat, saya adalah super hebat, segalanya. segalanya ya, galanya. Ya, kalau kalau Mas Iksan Terlalu membanggakan diri. membanggakan diri ya, jadi begitu sombong itu gitu ya, jadi suka meremehkan orang, yang kedua itu suka menolak kebenaran. Jadi kalau diajak benar itu nggak mau, diajak kepada Allah nggak mau, diajak kepada Rasulullah nggak mau. Coba lihat surat kedua ayat 6 dan 7 terakhir. Pak Ihsan kalau udah ketemu dibaca, atau siapa selain Bu Tutik sama Pak Yani. Jadi sudah diperingatkan. Pak Bambang udah ketemu? Surat kedua, Ayat 6 dan 7. Surat kedua Al-Baqarah. Iya, Ya Ustaz, silahkan dibaca. aman. Iya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad dari peringatan atau tidak engkau beri peringatan. Mereka tidak akan beriman. Ayat 7, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, karena dikunci ya Pak ya. Apalagi yang mengunci Allah ya. Makanya jangan sampai kita ini apa? Bermain-main dengan kekafiran. Jangan sampai bermain-main dengan kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemusyrikan. Itu menyebabkan hati kita dikunci. Kalau hati kita dikunci, kira-kira bisa nggak masuk? nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi yang mengunci Allah. Jadi Allah itu ya mampu segala-galanya, membuka hati, melapangkan hati, ya, mencerdaskan hati, membikin hati kita itu damai, hati yang tentram, itu bisa. Makanya apa? Ada segumpal darah yang ada di dalam tubuh kita, apabila itu baik maka menjadi baik semuanya. Segumpal darah itu apa? Hati ya. Makanya mereknya hati itu ada SMS. Masih ingat? Ada hati S sehat, ada hati M mati, ada hati S sakit. SMS sehat, mati, sakit. Nah, jadi yang mati sama sakit itu, yang mati itu bisa hidup ya kalau dia mau masuk ke dalam Islam. Jadi hatinya orang-orang yang menolak Allah dan Rasulnya itu bisa hidup, tapi harus baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, terakhir coba buka surat 66 ayat 6 sampai 8. Terakhir. Ayo. Kita disuruh sama Allah supaya kita ini jaga diri, jaga keluarga. Coba siapa yang menemukan? Surat 66 ayat 6, 7 dan 8. Surat At-Tahrim. Ya. Silakan yang keras. Ayat 6, 7 dan 8. Ya. Silakan yang keras. 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya, dan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak
tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Terus ayat 7. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Nah, makanya jadi sekali lagi untuk orang yang kafir tadi, obatnya supaya dia hidup hatinya harus masuk Islam ya. Surat kedua nanti ayat 207 dan 208 bisa dilihat nanti ya. Terus untuk orang-orang yang munafik 8 sampai 20 itu harus taubat nasuha. Ayat 8. Silakan dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan. Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi sekali lagi Bu, Al-Quran ini cahaya. Siapa yang rajin untuk membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran nanti akan bercahaya. Mudah-mudahan harum baunya pada saat hidup baik, harum baunya pada saat di barzah, harum baunya dibangkitkan nanti bercahaya mukanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kebaikan-kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min korona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.